Seperti biasa, pada episode malam Jumat kali ini, gue lagi-lagi nih ya bakalan menceritakan 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Nah, pada episode kali ini, tema dari ceritanya adalah kasus yang bener-bener sadis. Pada kasus pertama, gue akan bercerita tentang seorang pria yang tega menghabisi satu keluarganya sendiri demi ayam. Lalu pada kasus kedua, gue bakalan bercerita tentang seorang pria yang menghabisi banyak wanita tapi malah dibebaskan dari penjara. Dan pada kasus ketiga, gue akan bercerita tentang seorang pria yang menghabisi ibunya sendiri karena dia mengira kalau ibunya adalah seorang penyihir. Tapi sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke pacar temen lo yang kita sebut saja sebagai Fulana sambil bilang, jangan percaya kalau Bang Ewing upload 2 video setiap minggunya. Percaya aja kalau THR yang lo titipkan ke orang tua lo kemarin bakalan aman-aman aja. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1962, ada sebuah keluarga yang tinggal di kota Beirut, Lebanon. Keluarganya ini terdiri dari seorang suami bernama Fatkes Iskandarian, seorang istri bernama Margaret, satu anak laki-laki bernama Mardiros, dan 2 anak perempuan bernama Zofik dan Fulana. Satu keluarga ini punya sebuah usaha restoran yang bernama Zanko Chicken. Nah, dikarenakan satu keluarga ini kompak, restoran yang mereka dirikan itu terbilang cukup sukses di Lebanon. Sampai sekitaran tahun 1980-an terjadilah perang saudara di Lebanon. Dikarenakan hal tersebut, Zanko Chicken itu menjadi bangkrut. Karena merasa nggak aman juga, keluarga dari Zanko Chicken ini memutuskan untuk kabur aja dulu atau berimigrasi ke Los Angeles, Amerika Serikat. Di sana, waktu itu mereka mencoba untuk membuka usaha laundry cuci baju gitu. Sayangnya, usahanya ini nggak maju-maju. Yang ada malah rugi terus. Nah, Mardiros, sang anak, nyeletuk nih. Gimana kalau kita buka Zanko Chicken di sini? Di kota Los Angeles itu ada banyak restoran makanan cepat saji seperti pizza, burger, hotdog, spaghetti, dan lain sebagainya. Tapi nggak ada satupun nih restoran yang menyediakan makanan khas Timur Tengah. Ini kesempatan yang bisa digali lagi nih. Awalnya idenya Mardiros itu ditolak mentah-mentah oleh keluarganya. Menurut mereka persaingan bisnis makanan di kota Los Angeles itu terlalu sengit. Tapi dikarenakan bisnis laundrynya semakin lama semakin boncos, ya udah deh keluarganya bertaruh mencoba membuka Zanko Chicken lagi nih di Los Angeles. Dan bener banget, pada tahun 1984 Zanko Chicken untuk kedua kalinya launching dan menjadi sangat terkenal. Dan karena emang rasanya beneran enak banget, banyak nih pembeli yang tadinya icip-icip berubah menjadi pelanggan. Saking populernya restoran Zanko Chicken, dalam 1 tahun pertama aja ya, restoran ini itu bisa menghasilkan profit bersih sampai 2 juta dolar atau senilai 15 miliar rupiah. Ya udah deh, keluarga Zanko Chicken yang tadinya hidup lontang-lantung di negara orang sebagai keluarga imigran ya, sekarang hidup makmur menjadi keluarga pengusaha restoran. Nah, sekedar info aja, flanel yang gue pakai di video ini itu berasal dari Zwag Out Label. Flanel ini bener-bener keren banget desainnya, simple, nyaman, dan surprise itu adem banget. Gue udah beli sendiri nih beberapa flanel dari mereka, bahkan gue beli 3 flannel yang semuanya itu bakalan gue pakai di satu video panjang ini. Gue beli 3 warna nih, yaitu hitam merah, abu putih, dan juga hitam abu, yang 3-tiganya itu ukuran XXL karena tinggi badan gua itu sekitaran 180 cm. Yes, I know, badan gua besar banget. Tapi lo tahu nggak apa yang bisa jadi lebih besar lagi? Penampilan lo yang besar kemungkinan bakalan upgrade ketika menggunakan flannel dari Zwag Out Label pas lagi nongkrong, ngopi, atau bahkan berkunjung ke rumah mantan. Maka dari itu langsung aja kunjungin Zwag Out Label di keranjang yang ada di bawah. Sekarang balik lagi ke ceritanya. Setelah sukses dengan Zanko Chicken, Mardiros itu mengusulkan ke kedua orang tuanya untuk membuka cabang dengan alasan
Cuan mereka pastinya bakalan lebih gede lagi dong. Tapi Bapak Farkas dan Ibu Margaret itu menolak idenya Mardiros. Mereka berpikiran, cukup ngurus satu restoran aja tuh udah repot loh. Kita berdua udah tua loh. Kayaknya nggak bakalan sanggup lagi deh. Terjadilah tuh perdebatan yang cukup alot di antara Mardiros dengan kedua orang tuanya. Sampailah pada tahun 1991 muncul sebuah solusi dari perdebatan di antara orang tua dan anak ini. Mardiros diizinkan oleh orang tuanya untuk membuka cabang dari Zankou Chicken, tapi dengan dua syarat. Pertama, restoran Zankou Chicken yang pertama kali dibuka itu tetap dimiliki oleh sang ayah, sang ibu, Zofik dan Fulana. Bisa dibilang di restoran pertama ini, hak dan kewajibannya itu 100% milik mereka. Mardiros sama sekali tidak ambil andil. Kedua, cabang dari restoran Zankou Chicken yang bakalan dibuka itu 100% milik Mardiros. Bisa dibilang di cabang Zankou Chicken yang selanjutnya ya, sang ayah, sang ibu, Zofik dan Fulana sama sekali tidak ambil andil. Nah, dikarenakan Mardiros sudah punya cukup ilmu bisnis yang banyak nih ya, dia setuju dengan syarat ini. Begitu deal-dealan, Mardiros langsung membuka 5 cabang restoran Zankou Chicken di seluruh penjuru kota Los Angeles, Amerika Serikat. Dan sesuai dugaannya Mardiros, cabang dari Zankou Chicken ini beneran laku banget. Tiap tahunnya cabangnya itu bisa meraup untung jutaan atau bahkan belasan juta dolar. Yang kalau dirupiahkan ya, itu udah males tuh gua ngitungnya. Nolnya banyak banget, cuannya udah gede lah. Dan seluruh keuntungan ini tentunya 100% milik Mardiros. Sayangnya, pada tahun 1992, kesuksesan dari restoran Zankou Chicken itu mendadak pause dulu sebentar karena Farkas, sang ayah, itu mendadak meninggal dunia. Pada momen ini, Mardiros sebagai anak laki-laki mau nggak mau mesti naik kelas untuk menjadi pemimpin di keluarganya. Dia mesti mengurus ibunya yang juga udah lanjut usia, mengurus adiknya, Zofik dan Fulana, dan juga restoran inti dari Zankou Chicken. Ditambah lagi, Mardiros itu ternyata udah punya istri dan 4 orang anak yang mesti diurus juga. Belum lagi, Mardiros sekarang punya total 6 cabang Zankou Chicken yang mesti dia urus juga. Walaupun begitu, Margaret, sang ibu, itu rada nggak seneng dengan Mardiros. Jadi kalau kita tarik ulang nih ya, di awal cerita, itu ketika Mardiros menyarankan membuka restoran Zankou Chicken lagi di Los Angeles, Margaret entah kenapa dia yang paling vokal untuk tidak setuju. Tapi karena Farkas sang ayah setuju, ya udah deh dibuka kembali restoran Zankou Chicken dan ujung-ujungnya laku keras. Lalu juga ketika Mardiros menyarankan untuk membuka cabang, Margaret entah kenapa lagi dia yang paling vokal untuk tidak setuju. Tapi dikarenakan udah ada perjanjian, Mardiros membuka cabang tuh ya Zankou Chicken dan ujung-ujungnya menjadi laku keras juga. Bisa dibilang Margaret itu kayak salty dengan apapun yang Mardiros lakukan. Sampai pada tahun 2001 sakitnya Mardiros itu semakin lama semakin gak ketulungan. Waktu itu dia coba nih periksa ke dokter dan hasilnya ternyata adalah selama ini dia mengidap kanker usus dan juga kanker otak. Dokter bilang kalau kankernya ini udah stadium lanjut, pengobatannya juga udah sangat terlambat dan kalaupun melakukan perawatan, umurnya Mardiros itu bakalan gak lama lagi. Mardiros pun mengumpulkan seluruh keluarga besar untuk memberikan pengumuman yang sangat gak enak ini. Pada saat pengumuman, Mardiros bilang kalau dia sakit parah nih dan umurnya gak lama lagi. Lalu pengumuman kedua yang Mardiros berikan adalah dia bakalan memberikan bisnis Zankou Chicken yang ada di bawah naungannya dia ke 4 anaknya. Mendengar pengumuman ini, ibunya itu semakin tambah salty. Ditambah sekarang nih ya, Zofik dan Fulana, adiknya Mardiros, itu juga ikutan salty. Alasannya, ternyata keempat anaknya Mardiros itu bermasalah semua. Anak pertama Mardiros yang bernama Dikran itu ketangkap tangan sama pihak universitas karena ketahuan nyontek pas ujian. Lalu anak kedua dan ketiganya Mardiros itu ketahuan kecanduan narkoboy. Yang terakhir, anak keempatnya Mardiros yang bernama Steve itu terkena kasus percobaan penghabisan terhadap salah satu wanita yang dia sewa. Seluruh kasus keempatnya anak Mardiros itu bisa diselesaikan tuh secara kekeluargaan karena Mardiros itu punya duit yang banyak nih. Nah, Margaret, Zofik, dan Fulana nggak setuju kalau Zankou Chicken diwariskan kepada keempat anaknya Mardiros karena ngurus hidup sendiri aja itu nggak benar, apalagi ngurus banyak cabang restoran. Puncaknya, tiba-tiba aja rumahnya Mardiros kebakaran. Untungnya aja kebakarannya ini masih bisa dipadamkan dan tidak ada juga korban jiwa. Walaupun begitu, rumahnya Mardiros itu mesti direnovasi besar-besaran. Dan
Mau nggak mau, Margaret itu mesti diungsikan dulu ke rumahnya Fulana. Di lain pihak, Madeiros galau dong karena walaupun dia sukses dalam berbisnis, dia merasa nggak sukses dalam berkeluarga, entah itu keluarganya sendiri ataupun keluarga orang tuanya. Dia juga bingung sendiri, kenapa dia bisa galau? Kayak apakah karena emang situasinya membuat dia galau? Atau apakah kanker otaknya itu yang semakin lama semakin parah dan mempengaruhi pikirannya? Yang jelas pikirannya Madeiros pada momen itu udah gelap banget. Pada akhirnya pada tanggal 14 Januari tahun 2003, Madeiros bangun tidur, berpakaian rapih dan memberikan pengumuman kalau dia ingin mengadakan meeting keluarga di rumahnya Fulana. Waktu itu Madeiros bilang kalau meeting keluarganya ini mesti dihadirin oleh Margaret, sang ibu, lalu juga Zofik dan Fulana, sang adik. Dalam pesannya, Madeiros bilang kalau dia ingin menyelesaikan seluruh permasalahan keluarganya ini sekali untuk selamanya. Setelah mereka ngumpul dan selesai berbasa-basi, Madeiros langsung mengeluarkan bekalnya, dan bekalnya ini ternyata adalah 2 beceng. Dan dengan 2 beceng ini, Madeiros langsung menembak dan menghabisi Margaret, sang ibu, dan juga adik-adiknya, Zofik dan Fulana. Setelah itu, Madeiros bangun dan beranjak menuju ke sofa yang ada di ruang TV. Pas ini ada nih salah satu anaknya Fulana dan juga ART-nya yang melihat tuh seluruh peristiwa penghabisan ini. Walaupun begitu, Madeiros bilang kalau mereka gak bakalan dihabisin karena dia mengarahkan pistolnya ke kepalanya sendiri. Dan gak lama kemudian ya, polisi langsung datang ke rumahnya Fulana dan melakukan investigasi. Dari berbagai macam pemeriksaan, polisi nggak tahu persis kenapa Madeiros menghabisin seluruh anggota keluarga kandungnya. Yang jelas kemungkinan besar adalah karena bisnis restoran Zanko Chicken. Semeninggalnya Margaret, Zofik, Fulana, dan Madeiros, masing-masing dari keluarga dan keturunan mereka itu berjuang tuh di pengadilan untuk mengambil alih seluruh restoran Zanko Chicken. Walaupun begitu, pengadilan memutuskan kalau kepemilikan Zanko Chicken itu tetap dibagi 2 seperti di pembagian awal. Keempat anaknya Madeiros mendapatkan warisan berupa cabang dari Zanko Chicken, warisannya Madeiros, sedangkan anaknya Zofik dan Fulana itu mendapatkan warisan berupa restoran inti dari Zanko Chicken, warisan dari Fatkas, sang ayah atau sang kakek. Nah ini nih, buat lo yang sekiranya punya bisnis keluarga, mendingan berhati-hati deh. Mendingan lo pahamin betul kalau keluarga itu terkadang bisa menjadi sumber keharmonisan, tapi terkadang juga bisa menjadi sumber masalah. Pada tanggal 30 Januari tahun 2005, pihak kepolisian menerima laporan dari salah satu pegawai yang bekerja di Hotel Bintang 5 yang ada di Provinsi Mukdahan, negara Thailand. Dalam laporannya, pegawai ini bilang kalau mereka menemukan jenazah wanita yang lagi terbujur kaku di dalam bathtub di salah satu kamar mandi yang ada di dalam kamar hotel. Pihak kepolisian langsung OTW tuh menuju ke TKP dan melakukan investigasi. Hasilnya adalah korban teridentifikasi bernama Waruni Pimpabuter, seorang wanita berumur 25 tahun yang diketahui bekerja sebagai penyanyi di salah satu bar yang ada di dekat hotel. Selain itu, dari jenazahnya terlihat ada bekas cekikan di lehernya dan dari kamar hotelnya juga kelihatan berantakan. Barang berharganya udah pada hilang semua. Pas ini pihak kepolisian berhipotesis kalau pelaku besar kemungkinan adalah seorang pria yang pada malam kemarin itu check-in dengan Waruni. Pihak kepolisian pun coba tanya-tanya nih ke resepsionis dan ternyata pada malam kemarin Waruni check-in dengan seorang pria bernama Somkit. Sayangnya resepsionis itu tidak meminta KTP-nya Somkit pada saat check-in. Terlebih lagi, di hotelnya itu tidak terpasang CCTV. Lebih apesnya lagi adalah Somkit ternyata adalah semacam salah satu nama yang paling umum di Thailand. Kalau di Indonesia itu kayak Sutrisno, Mulyadi, Slamet, Herman, dan lain sebagainya. Nah, dikarenakan minim petunjuk, kasus penghabisannya Waruni itu menjadi salah satu kasus yang belum terpecahkan. Lalu, pada tanggal 4 Juni tahun 2005, ada lagi nih salah satu pegawai hotel melaporkan ke polisi temuan jenazah di kamarnya. Kali ini lokasinya ada di sebuah hotel yang letaknya itu ada di Provinsi Lampang, sekitaran 700 km dari TKP kasusnya Waruni. Pada saat pemeriksaan, jenazahnya ternyata adalah seorang wanita berumur 34 tahun,
bernama Pongpan Chapchai yang diketahui bekerja sebagai wanita panggilan. Mirip seperti Waruni, Pongpan juga meninggal akibat dicekik dan barang berharganya semuanya itu menghilang. Dan lagi-lagi setelah diperiksa ke resepsionis ya, mereka nggak punya CCTV dan satu-satunya petunjuk yang polisi dapat adalah Pongpan sempat check-in bersama dengan seorang pria yang bernama Somkit. 1 minggu kemudian, pada tanggal 11 Juni tahun 2015, polisi yang lagi sibuk memeriksa kasusnya Waruni dan Pongpan kali ini mendapatkan laporan lagi dari pegawai hotel. Sekarang letaknya ada di Provinsi Trang, dan untuk yang ketiga kalinya ya, pegawai hotel bilang kalau mereka menemukan jenazah di salah satu kamar. Kali ini jenazahnya diketahui adalah seorang wanita bernama Pachari Amataniran yang diketahui bekerja sebagai penyanyi di sebuah kafe. Dan masih sama, Pachari meninggal akibat dicekik. Barang berharganya menghilang, tidak tertangkap CCTV, dan satu-satunya petunjuk yang didapat adalah kamarnya di booking atas nama Somkit. 1 minggu kemudian, pada tanggal 19 Juni tahun 2005, polisi menerima laporan dari pegawai hotel yang katanya menemukan jenazah yang sekarang letak hotelnya berada di Provinsi Trang. Kali ini, jenazahnya adalah seorang wanita bernama Porntawan Pangkabuter, diketahui bekerja sebagai terapis atau pemijat, ditemukan juga bekas cekikan di lehernya dan seluruh barang berharganya menghilang juga. Dan lagi-lagi polisi menemukan kalau kamarnya itu di booking atas nama Somkit. Tapi kali ini hotelnya itu memasang CCTV. Pas pemeriksaan CCTV, polisi akhirnya tahu nih bagaimana bentukan dari Somkit. Walaupun agak kurang jelas ya, kurang lebih beginilah penampakannya Somkit. Sayangnya, pada tanggal 21 Juni tahun 2005, Somkit beraksi kembali. Waktu itu, ada pegawai hotel melaporkan ke polisi kalau mereka menemukan jenazah. Kali ini lokasinya ada di Provinsi Buriram dan jenazahnya itu adalah seorang wanita bernama Songpom Pimpompim. Sama seperti yang udah-udah, Sompom itu ditemukan meninggal dengan luka cekikan di leher dan seluruh barang berharganya menghilang semua. Nah, pada momen ini, polisi mulai sadar nih kalau mereka sedang berhadapan dengan seorang serial killer atau penghabis berantai yang menargetkan seorang wanita yang bekerja di dunia malam, khususnya wanita-wanita yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang. Dan pelakunya adalah seorang pria bernama Somkit. Sayangnya, dikarenakan teknologi investigasi dan juga koordinasi pihak kepolisian yang kurang memadai, polisi tidak bisa nih menangkap Somkit yang besar kemungkinan sekarang lagi bersembunyi. Walaupun begitu, polisi tetap melakukan investigasi dan juga pencegahan dengan cara menyebarkan poster dari mukanya di setiap hotel-hotel dan juga acara TV yang ada di Thailand. Tahu-taunya, polisi kali ini mendapatkan laporan lagi, tapi bukan dari pegawai hotel, melainkan dari operator telepon dan juga seorang ibu-ibu. Laporan pertama yang dari operator telepon bilang kalau salah satu handphone dari korbannya Somkit tiba-tiba aja itu nyala dan melakukan panggilan. Menurut operator telepon, besar kemungkinan yang melakukan panggilan itu adalah Somkit. Secara dia kan selalu aja merampas barang berharga dari korbannya. Laporan kedua yang dari ibu-ibu itu bilang kalau sepertinya Somkit itu sekarang lagi ada di rumahnya yang letaknya ada di Provinsi Chayapum. Dan bener banget, begitu polisi bersenjata lengkap nyamperin rumah dari ibu-ibu ini, beneran kalau Somkit itu ada di lokasi dan langsung ditangkap saat itu juga tanpa perlawanan. Pada saat diinterogasi, Somkit mengaku telah membunuh 5 orang wanita dengan motif perampokan atau butuh duit. Modusnya dia adalah dia bakalan menyamar atau mengaku-ngaku sebagai orang tajir pemilik agensi yang sedang mencari talent baru. Dan begitu talentnya masuk ke kamar hotel bersama dengan Somkit, dia bakalan mencekik sampai meninggal dan merampas seluruh barang berharganya. Somkit pun langsung masuk pengadilan dan atas perbuatannya, dia dihukum penjara untuk seumur hidup. Tapi ceritanya belum selesai. Jadi dikarenakan Somkit ini terkenal sebagai narapidana yang berkelakuan baik, yang sudah tobat, dia mendapatkan grasi atau keringanan dari penjara. Somkit yang tadinya mendapatkan penjara seumur hidup, setelah menghitung seluruh total keringanannya, total dia waktu itu hanya dipenjara selama 13 tahun aja. Yang artinya pada tahun 2019, pada saat Somkit berumur 54 tahun, dia sudah boleh dibebaskan. Nah, menurut gue ya, ini merupakan suatu kesalahan yang fatal karena Somkit itu udah menghabisi 5 orang wanita. Masa iya nyawa 5 orang wanita ditukar dengan 13
13 tahun penjara. Dan bener banget, beberapa bulan semenjak kebebasannya, Somkit PDKT-an dengan seorang wanita bernama Rasami Mulichan. Pas itu, Somkit mengaku kalau dia adalah seorang pengacara tingkat internasional yang baru aja pulang dari dinas luar negeri. Somkit pun terus PDKT kepada Rasami sampai-sampai mereka ketemuan, pacaran, dan tinggal bareng di apartemennya Rasami. Sampailah pada tanggal 15 Desember tahun 2019, tetangganya Rasami yang kita sebut saja sebagai Fulana mendengar suara keributan dari unit kamar apartemennya Rasami. Pas Fulana mau iseng-iseng nguping, entah kenapa ya suara keributannya ini itu mendadak menjadi hening. Besok harinya Fulana coba-coba tuh ya ngetok unit kamar apartemennya Rasami, dan begitu pintunya terbuka, terlihatlah tubuhnya Rasami itu sudah terbujur kaku di atas tempat tidur, dibungkus oleh selimut dan selotip. Fulana pun langsung melaporkan ke polisi, dan sesuai dugaan setelah diperiksa, Rasami ternyata sudah meninggal dunia dengan luka cekikan di lehernya. Mengetahui hal ini, polisi langsung memburu Somkit lagi karena modus operandinya itu sama persis nih. Luka cekikan di leher dan seluruh barang berharganya Rasami juga menghilang. Terlebih lagi, kesaksiannya Fulana itu memperkuat kalau Somkit lah pelakunya. Ya udah deh, pihak polisi itu langsung melakukan pencarian besar-besaran mencari Somkit. Apalagi pada momen Somkit dibebaskan ya dari penjara kemarin, warga Thailand itu udah pada mewanti-wanti kalau Somkit itu sebaiknya tidak dibebaskan karena dia bisa aja mengulangi kejahatannya. Dan apa yang publik khawatirkan bener, Somkit beraksi lagi dan pada akhirnya Rasami menjadi korban keenamnya Somkit. Lalu, 4 hari kemudian, pihak polisi menerima informasi dari seorang warga yang mengaku-ngaku kalau dia telah melihat seseorang yang mirip dengan Somkit sedang ada di dalam kereta. Ya udah deh, polisi langsung mengepung stasiun kereta, berkoordinasi dengan masinis, dan pada saat keretanya berhenti, Somkit itu langsung ditangkap. Pada saat ditangkap, Somkit itu ternyata lagi tidur sambil juga mengenakan masker. Bisa dibilang ya, pas Somkit bangun, di depan mukanya itu udah ada polisi bersenjata lengkap untuk menangkapnya. Pada saat diinterogasi, Somkit bilang kalau dia menghabisi Rasami karena kesal perihal utang, duit, dan juga motor. Dan untuk yang kali ini, pengadilan memutuskan untuk menjatuhi Somkit dengan hukuman mati. Buat lo nih ya, yang sekiranya punya laki yang udah ketahuan red flag dari awal nih ya, mendingan berhati-hati. Lebih baik ketahuan red flag di awal daripada yellow flag di akhir. Beneran deh. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024, ada seorang wanita bernama Kylie Dezel berumur 25 tahun lagi bekerja dan menjalani aktivitasnya di sebuah kantor yang ada di kota Iowa, Amerika Serikat. Tiba-tiba aja pas lagi berasik aktivitas, Kylie itu dihubungin sama neneknya. Ini rada nggak biasa nih karena tumben-tumben aja neneknya mendadak menelpon dia. Pas Kylie angkat, neneknya ini bilang kalau dia mesti segera pulang ke rumah orang tuanya karena menurut tetangganya ada banyak polisi dan juga ambulans di sekitarannya. Belum sempat mencerna apa yang terjadi, handphonenya Kylie tiba-tiba itu di-spam sama salah satu sahabat ibunya yang bernama Christy Volman. Christy bilang kalau Kyle beneran segera mesti balik ke rumahnya karena ada satu hal yang gak masuk akal baru aja terjadi. Ya udah deh, Kylie langsung pulang ke rumah dan pas sampai depan rumah, bener banget tuh ada Christy yang lagi duduk di ambulans sambil juga diinterogasi oleh polisi. Kylie nyelip-nyelip dong nanya ke Christy dan juga polisi di sana, dan beginilah sekiranya apa yang terjadi. Jadi, masih di hari yang sama, pada pagi itu Christy lagi mau nyamperin rumah ibunya Kylie yang bernama Jennifer Daisy. Diketahui ya, Jennifer itu udah berusia 46 tahun dan sedang menderita penyakit kanker otak. Jennifer tidak tinggal sendirian, dia juga tinggal bersama dengan satu orang anak laki-lakinya berumur 28 tahun yang bernama Tyler. Nah, karena Christy dan Jennifer bersahabatan, selama beberapa tahun terakhir, Christy pengen tuh ya berkunjung, main, dan juga menengok keadaannya Jennifer. Udah jadi rutinitas biasalah. Yang gak biasa adalah pas Christy masuk, dia ngeliat di dapur itu ada Tyler lagi telanjang bulat sambil juga masak. Christy merasa aneh dong, karena kenapa ini anak telanjang? Kenapa itu timun dibiarkan menggantung begitu aja? Rasa jijik ya, Christy langsung masuk ke kamarnya Jennifer ingin melaporkan kelakuannya Tyler nih. Pas masuk, yang Christy temukan adalah Jennifer itu kondisinya udah terbujur kaku,
bersimbah darah dengan luka kapak berada di sekitaran kepala dan lehernya. Christy yang kaget itu langsung keluar rumah dan melaporkan ke polisi, ke Kylie dan juga keluarga lainnya karena ini udah nggak beres nih. Gak lama kemudian polisi pun datang memeriksa keadaan dan langsung mengamankan Tyler karena jelas-jelas pelaku dari penghabisan Jennifer adalah Tyler, anak laki-lakinya sendiri. Dan menurut kesaksiannya dan juga rekaman polisi ya, pada saat Tyler ditangkap, posisinya dia itu lagi di kamar, lagi tiduran, lagi telentang, terus juga senyum sambil juga masih telanjang dan lagi tegak. Please deh, jangan lo coba-coba cari rekaman polisinya ya. Ini beneran aneh banget. Beberapa momen selanjutnya, Tyler langsung diinterogasi dong dan bener banget dia mengakui kalau dialah yang menghabisi Jennifer, ibunya sendiri. Pas digali lagi, Tyler bilang motif dia menghabisi Jennifer adalah karena ibunya sendiri merupakan penyihir. Menurut kesaksiannya Tyler ya, Jennifer itu suka memasak ramuan, terus juga jambe-jambe dan juga membaca buku-buku tentang alkemi, ala-ala penyihir gitulah. Maka dari itu, demi memberantas kejahatan, Tyler berinisiatif untuk mengambil kapak dari gudang dan langsung tuh ya menghabisi ibunya. Begitu udah selesai, Tyler mandi dan gak pakai baju. Dan somehow karena dia kelaparan, dia langsung masak tuh di dapur tanpa menggunakan baju sehelai pun. Pas disinilah Christy datang melaporkan ke polisi dan langsung menangkap Tyler. Tyler pun untuk sementara ditahan karena bakalan diproses untuk masuk ke pengadilan. Nah, pada kasus ini ditemukan ada banyak keanehan yang mungkin bakalan bikin lo bingung atau juga heran. Gue bakalan jelasin satu persatu nih ya. Pertama, menurut kesaksiannya Tyler, dia menghabisi ibunya karena dia menganggap ibunya adalah penyihir. Yang padahal ibunya Tyler, ibu Jennifer, itu sebenarnya adalah ibu biasa kok. Jennifer yang katanya masak ramuan, well, Jennifer masak emang ramuan nih ya, tapi bukannya ramuan sihir, melainkan ramuan jamu gitu buat pengobatan alternatif. Jennifer yang katanya suka jambe-jambe membacakan sihir, well, Jennifer, jambe-jambenya itu bukanlah mantra sihir, melainkan berdoa aja, meminta kesembuhan. Jennifer yang katanya suka membaca buku alkemi ala-ala penyihir, well, yang Jennifer baca adalah buku resep masakan atau minuman obat tradisional. Kayak, oh, jahe itu mempunyai khasiat menghangatkan badan, kayu manis berkhasiat ini itu, dan lain sebagainya. Bisa dibilang Tyler yang menganggap ibunya adalah seorang penyihir merupakan halu total. Kedua, dikarenakan Tyler menghabisi ibunya karena menganggap ibunya seorang penyihir yang ternyata terbukti salah, pengadilan curiga kalau Tyler mengidap gangguan kejiwaan. Ya udah deh, pengadilan memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada Tyler, sekaligus juga menentukan apakah Tyler diadili sebagai orang yang sehat akal pikirannya atau orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Hasilnya adalah Tyler dianggap sehat akal pikirannya, yang artinya Tyler bisa dibilang di sidang nih sebagai seorang yang waras. Walaupun begitu, dalam ruang pengadilan, Tyler bersikeras kalau Jennifer, ibunya sendiri, merupakan penyihir. Rada aneh nih. Ketiga, pada saat Tyler lagi diinterogasi, diperiksa dan juga diadili, di lain pihak, Kylie, adiknya Tyler, itu malah membuat konten di TikTok. Dan gak cuma satu video doang ya, tapi juga segudang. Jadi lewat akun TikToknya Kylie, dia kayak menceritakan tentang Tyler yang menghabisi ibunya, menceritakan keseharian mereka, bahkan juga rada-rada membela Tyler. Kylie itu kayak bilang kalau Tyler ini emang udah lama mengidap skizofrenia. Jadinya dia berhalusinasi kalau ibunya sendiri adalah seorang penyihir. Tapi sebagaimana yang lo dan pengadilan tahu, dari hasil uji pemeriksaan kejiwaan, Tyler itu tidak mengalami gangguan kejiwaan. Jadinya mau nggak mau Tyler diperiksa lagi kejiwaannya dan hasilnya adalah Tyler memang mengidap gangguan kejiwaan. Mau nggak mau ya pengadilan bakalan memproses Tyler sebagai orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Walaupun begitu, pada saat sidang mau dimulai, Tyler itu merasa tersinggung karena dia dianggap sebagai orang yang sakit jiwa. Dia meminta untuk diperiksa lagi kejiwaannya dan hasilnya adalah yang ketiga kalinya nih ya. Ternyata Tyler tidak mengalami gangguan kejiwaan. Di lain pihak, Kylie melalui konten TikToknya itu ngotot kalau Tyler mengalami gangguan kejiwaan yang saking parahnya ya. Dia nggak sadar kalau dia mengalami gangguan dan bisa bertingkah seperti normal. Dan Kylie itu beneran ngotot banget. Dia kayak memeras
konten dari kasus penghabisan ibunya yang dilakukan oleh kakaknya sendiri. Kylie bener-bener mengupload banyak video perihal kasus di keluarganya. Nah, gue nggak begitu paham ya jalan pikirannya Kylie itu gimana. Yang jelas, kalau ada salah satu anggota keluarga gue yang bertindak kriminal, gue bakalan malu dan sebisa mungkin tidak membuat konten mengenai keluarga. Kayak mungkin 1 atau 2 konten oke lah ya. Tapi udah segitu aja, udah secukupnya. Dan sepentingnya aja, karena ini aib loh. Kok malah dibuka-bukain sama keluarga sendiri? Ya udah deh, dikarenakan ditunda terus ya, sidang pun dijalankan dengan berbagai macam drama. Dan dramanya ini beneran drama yang panjang banget, dimana kebanyakan isinya adalah Tyler dan Kylie itu adu bacot di persidangan. Kalau lo lihat di YouTube ya, ada sekitaran 21 video yang durasinya itu panjang-panjang, yang isinya tentang mereka berantem, terus juga kesaksian dari keluarga, kerabat, tetangga, dan juga komentar dari para pengacara. Bahkan juga ada momen di mana Tyler menuduh Kylie kalau Kylie lah pelaku dari penghabisan Jennifer. Ini udah ngaco banget men. Sampailah sekitaran bulan Juli tahun 2024, pengadilan memutuskan kalau Tyler terbukti bersalah atas kasus penghabisan ibu Jennifer. Menurut kesaksian keluarga, kerabat, dan juga tetangga, Tyler sebenarnya sehat-sehat aja, cuman emang pikirannya itu salah melulu. Ditambah lagi, Tyler itu tipikal anak yang durhaka sama orang tuanya, yang gak merawat bahkan juga kasar kepada ibunya sendiri, yang padahal ibunya itu sayang banget sama dia. Atas perbuatannya, Tyler itu harus mendekam di penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas bersyarat. Di sisi lain, Kylie itu masih aja tuh ngebuat video TikTok di mana dia sering selepet-selepet atau nyindir-nyindir kasus yang ada di keluarganya. Menurut gue ya, Kylie itu kayaknya suka tuh dengan perhatian yang dia dapat dari kasus penghabisan ibunya dia kemarin, dan berusaha tuh mengambil keuntungan. Agak aneh juga nih anak ya. Buat lo yang sekiranya punya anggota keluarga yang suka ngebuat konten-konten tentang keluarga nih ya, terus juga kontennya umbar-umbar aib lagi, dan demi dijadikan bahan endorse, coba deh obrolin dulu.